hari ini, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan yang mana segala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada perkuliahan hari ini kita bisa mengambil hikmah dari puasa Ramadan pada hari ini. Baik, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, eh, men- beliaulah yang dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang saya banggakan, terima kasih pada kesempatan hari ini sudah bisa masuk ke room Zoom untuk pelaksanaan sesi diskusi dari kelompok 3. Mungkin untuk mempercepat waktu gitu ya, langsung saja dari teman-teman semua, untuk teman-teman kelompok saya, apakah sudah ada di room Zoom semua? Untuk Bila, silakan untuk share screen. Maupun hostnya. Ya, silakan Bila. Ya, bagi teman-teman semua, silakan untuk open kameranya ya, karena akan segera dimulai. Oke, baik. Pada kelompok kami, kelompok ketiga, kami akan membahas mengenai geostrategi Indonesia di mata kuliah Geografi Politik hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, teman-teman semua, silakan untuk pematerian pertama, kami mempersembahkan dari ada Salsabila dengan NPM 2121. Bila boleh di layar pertama dulu. Dan pemateri kedua ada Anissa Nurjanah, nanti akan menjelaskan mengenai sifat-sifat ketahanan nasional. Dan pemateri ketiga ada saya sendiri, Winda Rahayu selaku moderator. Dan pemateri terakhir ada Diki Supi Diki Supi akan mengenai berbagai macam materi yang sudah kami diskusikan pa- pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk merancang makalah dan juga PPT. Untuk pematerian pertama, saya persilakan untuk Bila untuk memaparkan pematerian tersebut. Pertama yaitu pengertian strategi. Strategi ini berasal dari gabungan kata yaitu geografi dan strategi. Geografi ini mengacu pada ruang hidup, tempat atau wilayah bangsa dan negara Indonesia. Kemudian strategi diartikan sebagai suatu perencanaan jangka panjang untuk menerapkan kebijakan tertentu, baik itu dalam situasi perang ataupun dalam situasi damai. Jadi, pengertian geostrategi ini merupakan suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Mungkin cukup saya kembalikan. Oke, baik. Untuk pematerian kedua, silakan untuk Anissa Nurjana, dipersilakan waktu dan layar. Baik, terima kasih kepada moderator ya yang telah mempersilahkan saya untuk
memasarkan materinya. Baik, langsung saja kan di sini ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama itu ada menunggal dalam membangun ketahanan nasional. Nah, ini itu jadi untuk membangun ketahanan nasional dengan baik itu kita itu perlu memahami bahwa ada kesatuan yang menyeluruh antara tiga aspek utama Gatra dan lima aspek antara apa ya Pancagatra kalau nggak salah ya mohon maaf. Nah ini tuh berarti mengintegrasikan gitu berbagai faktor sosial eh, berbagai faktor sosial dengan baik seimbang dan harmonis bukan sekedar apa namanya mencampur adukan semuanya. Nah lalu di sini ada terdapat mawas ke dalam mawas ke dalam ketahanan nasional. Nah, eh, yang dimaksud ini itu memahami geostrategi atau ketahanan nasional berarti apa ya? Berarti memahami juga gitu bagaimana hal tersebut berdampak pada bangsa dan negara kita sendiri. Nah, tujuannya itu eh, untuk menguatkan identitas dan karakter nasional kita gitu. Nah, lalu selanjutnya ada kewibawaan ketahanan nasional. Nah, yang ketiga ini eh, merupakan salah satu tujuan penting gitu dari ketahanan nasional yang dimana untuk membangun kewibawaan di mata dunia internasional gitu yang harus diakui dan dihormati oleh negara-negara lain gitu. Nah, selanjutnya di sini ada terdapat berubah menurut waktu. Nah, ini tuh ketahanan nasional itu tidak statis gitu, melainkan dinamis gitu yang dimana ini itu artinya itu strategis dan kebijakan gimana ya strategis dan kebijakannya itu perlu disesuaikan dengan perkembangan gitu situasi dan kondisi yang terjadi di dalam apa ya kondisi yang terjadi di dalam dan di luar negeri gitu. Nah, selanjutnya ada yang kelima, boleh next slide. Nah, yang kelima ini tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan konsepsi ketahanan nasional. Nah, eh, apa apa namanya? Eh, konsep ketahanan nasional menekankan pentingnya kerjasama dan perdamaian daripada adu nasib gitu, mohon maaf, adu kekuasaan gitu atau kekuatan. Nah, ini tuh merupakan alternatif yang lebih baik daripada pendekatan yang lebih agresif yang mungkin apa yang mungkin diambil oleh negara-negara maju gitu. Nah, lalu yang keenam itu percaya pada diri sendiri. Nah, ini tuh untuk berhasil dalam ketahanan nasional, pentingnya itu bangsa untuk memiliki keyakinan dan percaya diri yang kuat gitu. Ini apa namanya? Percaya diri yang kuat. Dan berarti kita itu harus yakin bahwa kita bisa mengelola urusan sendiri tanpa terlalu tergantung pada bantuan luar negeri gitu. Nah, namun eh, kan jika diperlukan apa ya bantuan negara kita itu seharusnya bersifat saling melengkapi gitu dengan negara yang lain. Lalu yang ketujuh terdapat tidak tergantung pada pihak lain. Nah, untuk yang ketujuh ini merupakan apa ya harus dibangunnya berdasarkan kemampuan internal bangsa kita sendiri gitu dengan memanfaatkan semua sumber daya alam yang kita tersedia gitu mengingat kita berada di apa ya sumber daya alam yang melimpah gitu. Nah, hal ini itu bertujuan agar kita tidak bergantung gitu pada bantuan negara lain gitu. Meskipun banyak negara berkembang masih terpengaruh oleh mentalitas kolonial dan merasa tergantung pada negara-negara yang dulunya menjajah mereka gitu. Nah, yang selanjutnya terdapat materi, peran, dan fungsi geostrategis. Nah, yang pertama ada peran. Nah, poin yang pertama itu terdapat memanfaatkan konstelasi geografis untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang menjangkau. Nah, di sini terdapat contoh studi kasus gitu. Eh, pada pembangunan jaringan infrastruktur maritim di Indonesia, seperti proyek di apa
proyek Kendal Tanjung Priuk yang membangun jalur laut baru untuk mengatasi masalah transportasi dan logistik di Sumatera dan Jawa. Nah, konstelasi geografis Indonesia ini sebagai negara Pasifik yang terletak di antara dua benua ya, yang memungkinkan infrastruktur maritim ini membangun hubungan konektivitas dan memperluas pasar ekonomi gitu. Nah, lalu yang poin kedua itu terdapat mempertahankan keamanan dan ketahanan nasional termasuk memelihara hukum dan menertibkan kekuatan yang terrealisasikan untuk menjaga ketahanan dan keamanan. Nah, untuk contoh studi kasusnya ya, ini saya dapat dari internet bahwa apa program kawalan Laut Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 2014 untuk mempertahankan keamanan dan ketahanan laut Indonesia. Nah, KLI ini mengintegrasikan kekuatan militer, polisi, institusi lainnya untuk mengawasi dan mengendalikan lautan Indonesia. Nah, konsep geostrategi ini membantu Indonesia untuk mempertahankan hak-hak lautnya dan memelihara ketahanan nasional. Nah, lalu ada poin ketiga, itu terdapat mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia. Mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah negara. Nah, untuk contoh studi kasusnya itu ada pengembangan dan pengendalian konflik di Papua Indonesia, seperti melawan separatisme dan mengendalikan kemajuan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Gitu. Nah, geostrategis ini membantu Indonesia untuk mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara, serta mengawasi kemajuan bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, wilayah negara. Nah, yang terakhir terdapat eh, ini boleh rada ke bawah. Nah, udah cukup ke atas dikit aja. Soalnya udah kelihatan di sini. Yang poin keempatnya. Suara saya ada ya. Nah, udah. Eh, dikit ke bawah dikit jadi pertengahan bisa ya. Sorry. Nah, udah cukup dah. Nah, makasih ya. Nah, lalu yang keempat ada eh, ketahanan pada aspek nah, jadi ketahanan pada aspek ekonomi gitu ya. Yang dimana yuk yang dimana mohon maaf, yang dimana contoh studi kasusnya itu pengembangan hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara ASEAN gitu dan Asia Tenggara seperti dalam konteks perjanjian sektor perdagangan gitu dan perjanjian sektor perdagangan perdagangan Cina gitu. Nah, geostrategis ini membantu Indonesia untuk mempertahankan kepentingan negara dalam konteks hubungan internasional dan mengawasi kegiatan diplomasi negara-negara lain yang dapat mempengaruhi hak-hak TNI di luar negeri. Nah, di sini terdapat fungsi. Yang pertama itu ada ketahanan pada ideologi ya. Nah, ini tuh tentang kekuatan kita gitu dalam mempertahankan ideologi bangsa ideologi bangsa kita gitu dari segala ancaman, baik dari dalam ya baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ideologi ini mencakup nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan bangsa. Nah, kekuatan ideologi ini bergantung pada sejauh mana nilai-nilai tersebut itu bisa memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, ideologi ini itu berasal dari aliran pemikiran atau filosofi dan merupakan pelaksanaan dari sistem tersebut gitu. Nah, lalu yang kedua terdapat ketahanan politik. Ini tuh mencakup perubahan atau modernisasi gitu. Penegakan hukum dan disiplin nasional apa untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara maju. Nah, untuk mencapai ini itu kita itu membutuhkan kehidupan politik yang
sehat gitu dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu. Hal ini itu termasuk apa ya? Termasuk baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga gitu melalui peningkatan kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Nah, lalu ada boleh di slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Oh, udah ya. Mohon maaf ya jaringannya. Nah, di sini itu ada ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya ya. Ketahanan sosial budaya ini itu mencakup kekuatan kita gitu dalam menjaga kehidupan sosial budaya bangsa dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini itu mencakup identitas nasional, kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, lalu apa ya, kemampuan untuk menolak pengaruh budaya asing yang tidak sesuai gitu dengan budaya kita sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir itu terdapat ketahanan pada keamanan gitu ya. Nah, ini tuh tentang kekuatan kita gitu dalam melindungi kepentingan bangsa kita sendiri gitu negara negara kita sendiri agar tetap aman dan terjaga. Nah, ini itu eh, mencakup kesadaran bela negara gitu dari seluruh rakyat gitu. Kemampuan untuk apa lagi? Kemampuan untuk menjaga stabilitas pertahanan keamanan gitu dengan secara dinamis serta apa kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman gitu teman-teman. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Anissa Nurjana yang telah memaparkan materi mengenai peran dan fungsi geostrategi. Mungkin nanti di Zoom akan berhenti ya karena Zoom-nya itu limit dalam 7 menit ke depan. Untuk manfaat geostrategi sendiri mungkin akan dijelaskan oleh saya pribadi. Teman-teman sudah tidak asing ya, tadi sudah em, mendengar gitu apa itu peran dan fungsi dari geostrategi tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat geostrategi. Yang pertama itu, geostrategi itu bisa memanfaatkan mengenai konstelasi geografi negara, itu tuh untuk memilih tujuan, kayak mengembangkan kebijakannya seperti apa, dan bisa juga mengoptimalkan mengenai sarana dan prasarana. Ini bisa adanya discovery ya antara tukaran dengan negara lain atau pertukaran kebudayaan mengenai apa sih kebijakan atau ranah dari negara lain bisa kita tiru atau bisa kita seimbangkan dengan negara kita sendiri. Nah, yang kedua itu mengenai manfaatnya itu ketahanan nasional juga mengalami pengembangan gitu strategi pertahanannya baik dari lingkup keamanan dan keseimbangan politik. Tadi disesuaikan dengan nomor satu karena adanya discovery. Yang ketiga itu memperkuat hubungan internasional dengan negara-negara sekitar dan global. Sudah tidak asing ya teman-teman semua, kita merupakan salah satu negara dari ASEAN tersebut. Nah, yang keempat itu ada manfaat untuk memperkuat posisi negara dalam sistem internasional. Karena kalau kita mempunyai geostrategi atau politik gitu ya, kita juga bisa posisinya bisa apa ya? Kuat gitu di ranah dengan negara lainnya juga. Boleh next slide. Bila boleh next slide. Jadi eh, mengenai manfaat geostrategi itu ada apa? Nah, itu mengenai memperluas kemungkinan
politik, dan sosial budaya. Karena adanya interaksi dengan negara lain, maka tidak heran ya adanya relasi mengenai ekonomi, politik, bahkan sosial budayanya. Nah, yang keenam itu ada memperkuat kemampuan negara dalam mengatasi tantangan global. Jadi negara itu harus bisa gitu ya menjadi tameng gitu adanya perubahan-perubahan baru dari negara-negara lain sehingga negara kita juga bisa menguasai gitu mengenai tantangan global yang semakin maju. Nah, yang ketujuh itu ada memperkuat hubungan internasional dengan negara-negara lain mungkin bisa jadi tetangga atau negara-negara yang menyeluruh atau global. Nah, memperkuat hubungan internasional ini salah satunya bisa dengan memperluas tadi ekonomi, politik, dan juga sosial budayanya. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada memperkuat kemampuan negara dalam mengatasi pertumbuhan dan perubahan geopolitik. Ini bisa menyambung dengan poin nomor 6 karena negara sendiri itu harus bisa mengatasi dari pertumbuhan dan perubahan geografi politik baik dari negaranya sendiri atau mengenai tantangan dari global. Mungkin manfaat geostrategi saya cukupkan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya, yaitu ada Diki Suti. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Nah, selanjutnya ini di sini ada materi tentang perkembangan konsep geostrategi di Indonesia. Nah, pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep strategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Bisa next. Eh, di next. Saya bilang. Nah, mungkin sebelum dilanjut teman-teman, nah ada sebelum kita bahas lagi sama teman-teman, nah, pada awalnya sebenarnya pengembangan geostrategi di Indonesia itu digagas oleh staf dan komando Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD di Bandung pada tahun 1962. Nah, isi dari konsep strategi Indonesia yang terumus itu adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Nah, geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilyanya untuk menghadapi ancaman komunis di Indochina. Yang atas tadi, tadi belum belum ke ini. Slide yang sebelumnya. Kemudian sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Pada era itu, konsepsi geostrategi Indonesia dibasis sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Kemudian di sini bisa kita lihat terhitung mulai pada tahun 1974, geostrategi Indonesia ini ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Next.
Nah, selanjutnya di sini ada geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik. Indonesia memiliki dua sifat pokok. Yang pertama ini bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan terhadap. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dilanjut, teman-teman. Mungkin tadi terpotong sebentar. Nah, di sini ada geostrategi Indonesia ini sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia memiliki dua sifat pokok ya. Yang pertama bersifat daya tangkal. Sifat daya tangkal ini dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Next. Next slide, Bila. Kemudian yang kedua eh, bersifat developmental atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali. Oke, baik. Terima kasih Diki. Untuk materi yang berikutnya ada Bila. Untuk waktu dan layar saya silakan. Baik, kepada moderator, terima kasih. Kemudian di sini terdapat implementasi geostrategi. Yang pertama yaitu terdapat cita-cita nasional dalam pembukaan UUD NKRI 1945 alinea ketiga bahwa kondisi masa depan bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita tersebut harus diyakini dan dipedomani untuk kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Kemudian terdapat tujuan nasional. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea ketiga bahwa kemerdekaan dari penjajahan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus merupakan berkat dan rahmat dari Allah SWT dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan tujuan hidup dalam berkebangsaan Indonesia untuk mencapai cita-cita berupa berkah dan rahmat kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran dari Allah SWT. Kemudian secara sederhana, tujuan hidup berkebangsaan ini Indonesia dapat dianalogikan dengan agama. Di Indonesia ini memiliki beragam agama yang ya, misalnya seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain yang diyakini dan dianut oleh umat beragama untuk menggapai cita-citanya berupa berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini memiliki sifat yang mutlak yang tidak bisa ditawar ataupun absolut. Artinya bahwa dalam melaksanakan tujuannya diprioritaskan pada suatu yang tidak dapat ditunda atau dialihkan. Dalam pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 terdapat 4 kepentingan fundamental untuk mencapai cita-cita nasional. Yang pertama, kepentingan keamanan berupa terlindunginya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian, kepentingan kesejahteraan berupa majunya kesejahteraan bangsa Indonesia. Kepentingan kecerdasan berupa cerdasnya kehidupan bangsa Indonesia. Dan kepentingan ketertiban dunia berupa terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kemudian yang terakhir, tugas pokok nasional. Dalam dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat tugas pokok bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Salsabila. Untuk pematerian selanjutnya ada dari Diki Supial Kausar. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, di sini ada ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi di Indonesia. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Nah, ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggara kehidupan nasional di segala bidang. Kemudian ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional baik fisik maupun sosial serta memiliki hubungan erat antara gatra di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain yang dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan. Next. Bisa di next. Ya, tolong, punten. Nah, mungkin untuk materi yang ini saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Mengenai studi kasus dari geostrategi yang ada di Indonesia. Ini akan saya jelaskan. Teman-teman semua sudah tidak asing ya untuk geostrategi yang pertama itu di contoh yang kami ambil itu mengenai dari Natuna, Kepulauan Natuna. Eh, itu tuh sebagai salah satu wilayah yang mungkin bisa dibilang strategisnya di Indonesia yang berada di Laut Cina Selatan. Bila mohon untuk tidak di next slide ya, yang Bila boleh atasin dulu sebentar, belum beres, baru poin pertama. Nah, yang kedua itu mengenai studi kasus pembangunan infrastruktur di Papua. Ini juga salah satu bentuk gitu ya bahwa untuk kedaulatan dan juga keamanan nasional yang ada di negara kita. Nah, studi kasus di pertahanan itu untuk salah satunya itu membuat pertahanan nasional yang di negara kita. Nah, untuk poin keempat, studi kasus yang kami ambil itu mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat melimpah. Nah, salah satunya itu untuk memperkuat perekonomian nasional yang ada di kita. Nah, yang kelima itu ada kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Nah, itu bisa juga untuk memposisikan gitu ya negara Indonesia sendiri di kawasan Asia Tenggara. Boleh next slide. Mungkin dalam studi kasus yang sudah dipaparkan, geostrategi di Indonesia itu dimanfaatkan kedaulatan, keamanan, ekonomi, serta posisi Indonesia untuk lebih kuat di kawasan Asia Tenggara.
Geostrategi Indonesia juga mempertimbangkan beberapa faktor geografisnya dan juga geografi politik dalam mengambil kebijakan dan menentukan tujuan nasional di negara Indonesia sendiri. Mungkin presentasi dari kelompok 3 dicukupkan sekian. Selanjutnya mengenai sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok 1, 2, 4, dan seterusnya memberikan pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat saya pribadi. Nanti saya share di chat umum ya. Silakan untuk teman-teman semua yang teman-teman perwakilan kelompok untuk mengajukan satu pertanyaan di satu kelompok. Mohon izinnya, ini sudah ada pertanyaan dari kelompok 5. Mungkin saya izin menjawab pertanyaannya. Yang pertama, eh, bagaimana pengaruh dari konsep ketahanan nasional yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan terhadap kemampuan Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan geostrateginya. Nah, pertanyaan kedua itu mengenai moda transportasi ya yang Saudari Rima paparkan itu mengenai Damri kalau gak salah ya. Nah, rutenya itu ke negara Malaysia, Timur Leste, dan Brunei Darussalam. Apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan geostrategis Indonesia? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan nomor keduanya terlebih dahulu. Nah, penggunaan bus Damri itu kan sebagai moda transportasi ya dari lintas negara antara tadi Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan Brunei Darussalam. Itu tuh bisa disesuaikan dengan geostrategi yang ada di Indonesia sendiri. Karena kan Bus Damri itu mungkin bisa dibilang perannya itu penting gitu ya dalam meningkatkan sinergi transportasi antara moda gitu. Dan juga bisa disangkut pautkan dengan kereta api Indonesia juga atau Persero. Nah, penggunaan Bus Damri juga itu salah satunya itu memenuhi kebutuhan masyarakat gitu dalam menjalankan terutama itu memudahkan pelanggan dalam bertransportasi. Nah, Damri sendiri itu kan itu sebuah perusahaan transportasi ya. Nah, itu tuh kan kayak mendukung kebutuhan kayak turis dan pendukung keberangkatan antar negara sendiri. Itu tuh bisa menciptakan hubungan dan sinergi antar negara. Salah satunya tadi yang sudah saya jelaskan mengenai manfaat geostrategi. Nah, kebijakan geostrategi Indonesia juga kayak kan harus menyediakan layanan transportasi yang efisien, kuat, dan terintegrasi untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mengatasi kayak tantangan, kayak hubungan antar negara sendiri. Nah, itu salah satunya bus Damri itu sebagai moda transportasi antara darat gitu, lintas darat untuk strategi Indonesia sendiri untuk mengembangkan hubungan dan sinergi antar negaranya. Mungkin tadi bisa antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Timor Leste, dan juga Brunei. Nah, tadi untuk pertanyaan nomor satunya kan itu sudah dipaparkan ya oleh kelompok kami. Mungkin saya lebih mengulas kembali ya mengenai eh, ketahanan nasional itu bisa mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanannya sendiri. Nah, pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Indonesia itu tuh bisa melakukan kebijakan geostrategi. Salah satunya dari aspek ideologi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kalau aspek ideologi itu ketahanan nasional itu berhubungan dengan upaya mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan juga kemampuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa. Seperti kan ideologi negara asing gitu ya, itu harus disaring ke Indonesia agar tidak Indonesia itu
kehilangan jati dirinya sendiri atau asal muasalnya sendiri. Aspek politik, aspek politik kan eh, kita itu punya penegakan demokrasi dan juga HAM gitu ya. Nah, pada era reformasi juga penegakan demokrasi dan juga HAM itu eh, seringkali mengorbankan kepentingan nasional. Nah, perlu di sini tuh kesadaran dari negara dari kitanya sendiri sebagai warga negara. Nah, itu teh bisa menguasai kekuasaan politik tidak hanya berasal dari kekuatan militer atau ekonomi saja, tetapi dari aspek politiknya sendiri. Nah, kemampuan ini tuh salah satunya itu berkaitan dengan antara pemerintah dan juga dukungan dari masyarakatnya sendiri. Nah, tadi dari aspek ekonomi dijelaskan sama Anissa itu eh, mungkin ketahanan dalam bidang ekonomi ini itu dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional ya, yang mungkin bisa disebut berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor yang terkait dengan faktor non teknisnya. Mungkin teman-teman bisa baca di lebih jelasnya, lebih rincinya bisa baca di makalah yang nanti akan kami share. Nah, untuk pengaruh aspek sosial budaya berdasarkan kondisi dinamik bangsa budaya bangsanya sendiri kayak wujud ketahanan sosial budaya itu tercermin dari kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai mungkin untuk kepribadian nasional berdasarkan kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan oleh negara kita. Nah, untuk terakhir pertahanan dan keamanan sendiri itu kayak memiliki konsep ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keamanan bangsa sendiri. Kondisi ini tuh bisa dilasi dengan bela negara gitu. Seluruh bangsa harus dikuasai dan dapat menguasai diri negaranya sendiri. Nah, untuk kebijakan geostrategi Indonesia itu memiliki ketahanan nasional yang baik itu diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Teman-teman udah gak asing ya setiap hari Senin kalau ada upacara kita pasti membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tuh salah satu keadaan dan kondisi yang dihasilkan oleh sebuah proses yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Mungkin untuk kelompok kelima, jika ada sanggahan, kami persilakan gitu ya, teman-teman semua juga dipersilakan. Izin masuk Winda. Mungkin saya perwakilan dari kelompok 5 cukup atas jawabannya. Terima kasih banyak. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Ya, baik. Makasih juga untuk kelompok lima. Mungkin untuk kelompok tadi, kalau nggak salah ada kelompok satu yang akan dijawab oleh Anissa. Untuk waktu dan layar dipersilakan Anissa. Baik, izin menjawab ya dari kelompok satu sendiri itu pertanyaan pertama itu ada bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya, terutama energi dan mineral, dalam mendukung kebijakan geostrategisnya tanpa merugikan keberlanjutan lingkungannya. Lalu pertanyaan kedua itu ada bagaimana Indonesia menanggapi ketegangan geostrategis antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China terutama dalam konteks klaim kedaulatan maritim di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna. Nah, di sini dari untuk jawaban nomor satunya itu kita itu dapat eh, Indonesia itu kan bisa memanfaatkan sumber daya alamnya ya, gitu, seperti energi dan mineral. Nah, ya untuk apa? Untuk mendukung kebijakan geostrategisnya tanpa merugikan lingkungannya. Nah, salah satu bukan salah satu ya, maksudnya ada beberapa ya yang dapat dilaksanakan gitu. Yang pertama itu mengembangkan energi terbarukan seperti adanya solar kan, lalu adanya angin dan biomasa yang lebih aman gitu dan efisien untuk apa ya daripada energi fosil gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada mengembangkan dan menggunakan mineral seperti ada biji besi, terus ada nikel dan tembaga gitu. Nah, dengan metode eksplorasi
dan pengelolaan yang lebih modern dan ramah lingkungan gitu nanti itu di, di dikembangkannya. Lalu yang ketiga itu memanfaatkan sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan. Nah, dengan cara yang berwawasan lingkungan gitu untuk mengurangi ketegangan sumber daya alam. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang kedua itu, yang pertama itu dapat apa ya, mengembangkan dan menggunakan sumber daya alam maritim gitu dengan cara yang lebih aman dan efisien serta modernisasi metode eksplorasi dan pengolahan. Lalu yang kedua itu ada memanfaatkan sumber daya alam lain seperti air, hutan untuk mengurangi ketegangan sumber daya alam. Nah, lalu yang ketiga itu ada membangun infrastruktur seperti jalan angkutan gitu, pelabuhan dan fasilitas pengolahan untuk mengurangi ketegangan sumber daya alam. Nah, lalu yang terakhir itu ada eh, menguatkan sistem hukum maritim dan diplomasi internasional untuk menangani ketegangan sumber daya alam. Nah, mungkin itu jawabannya eh, dari kelompok satu sendiri. Apabila ada yang mau ditanya boleh saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Kelompok satu sendiri, apakah ada dipersilakan ya karena waktunya sekarang berkurang gitu. Cukup, Win. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Ija, sama-sama. Terima kasih kembali. Mungkin untuk kelompok 9 ya akan dijawab oleh Salsa Bila untuk waktu dan ayat. Saya persilakan Salsa. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Bagaimana peran keamanan nasional untuk mendukung geostrategi Indonesia dalam menghadapi perubahan politik dunia? Banyak cara ya untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama itu pemeliharaan stabilitas dan kedaulatan. Aspek ini merupakan aspek penting dalam menjaga posisi strategis negara di internasional, terutama di tengah dinamika perubahan politiknya. Kemudian yang kedua, pengamanan sumber daya di Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Nah, kemudian memerlukan keamanan nasional untuk mengamankan sumber daya alam tersebut dari ancaman eksploitasi secara ilegal dan persaingan sumber daya global yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, penguatan identitas nasional dan persatuan. Keamanan nasional juga akan membantu menguatkan identitas nasional dan persatuan yang kritikal dalam menghadapi upaya-upaya pemecah belah yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk mengganggu stabilitas internal. Kemudian diplomasi dan pertahanan. Eh, Keamanan nasional mendukung diplomasi Indonesia melalui kekuatan pertahanan yang kredibel. Kekuatan pertahanan yang kuat dapat menjadi alat diplomasi yang efektif, meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional dan memastikan kepentingan nasional terlindungi. Dan yang terakhir, adaptasi ancaman terhadap ancaman baru. Keamanan nasional harus adaptif terhadap ancaman baru. Adaptasi ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan global yang berubah-ubah dengan strategi yang proaktif dan inovatif. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 9. Bagaimana, apakah ada sanggahan? Bagaimana kelompok 9? Linda, izin saya perwakilan dari kelompok 9, tidak ada sanggahan. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf, suaranya kecil, tidak kedengaran.
Oh iya, baik. Terima kasih kepada kelompok 9. Mungkin bisa dilanjut kepada kelompok 4 dan juga 2 yang akan dijawab oleh Diki Supi. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan jawab pertanyaan kelompok 4 terlebih dahulu mungkin ya. Jadi pertanyaannya itu seperti apa strategi Indonesia dalam mengelola hubungan dengan negara yang mempunyai kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi strategi Indonesia dalam mengelola hubungannya dengan negara-negara yang memiliki kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara didasarkan pada prinsip-prinsip diplomasi aktif, non-blok, serta kemitraan yang saling menguntungkan. Nah, ini mencakup memperkuat hubungan bilateral yang berdasarkan pada keseimbangan, kepentingan, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah, serta berperan aktif dalam kerjasama regional dan internasional untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama. Mungkin dari kelompok 4 sebelumnya ada tanggapan atau dicukupkan? Mungkin perwakilannya kelompok 4 bisa unik atau di chat. Diki bisa dilanjut ke kelompok 2 dulu tuh. Soalnya waktu mengejar waktu. Baik, kita lanjut saja. Mungkin kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya di panggung geopolitik global, terutama dalam organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Nah, jadi Indonesia ini telah melakukan berbagai upaya ya, untuk memperkuat posisinya di panggung geopolitik global, terutama melalui partisipasinya dalam organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Mungkin di sini ada beberapa langkah yang dilakukan negara kita, antara lain adalah diplomasi aktif. Indonesia ini aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan memperjuangkan isu-isu global seperti perdamaian, keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia. Kemudian, langkah yang kedua ini berperan dalam PBB. Sebagai salah satu anggota pendiri PBB, Indonesia telah berupaya untuk memainkan peran yang aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta mengadvokasi kepentingan negara-negara berkembang. Yang ketiga, mungkin di sini ada ASEAN Leadership. Nah, Indonesia ini berperan sebagai salah satu negara pendiri ASEAN dan secara konsisten berusaha untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama di dalam kawasan. Nah, melalui ASEAN, Indonesia bekerja untuk mencapai kesejahteraan bersama dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya di sini ada pembangunan ekonomi. Nah, dengan menjadi anggota G20 atau G20, nah Indonesia berusaha untuk meningkatkan posisinya dalam arena ekonomi global, memperjuangkan kepentingan ekonomi negara berkembang, serta mempromosikan kerjasama internasional dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia ini berusaha untuk menjadi pemain kunci dalam geopolitik global dengan memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama dalam skala internasional dan regional. Mungkin jawabannya itu dari saya. Bagaimana tanggapannya dari kedua kelompok, kelompok 4 dan kelompok 2? Jika dicukupkan, mungkin bisa dilangsungkan saja ke pertanyaan.
Bagaimana kelompok 4 dan kelompok 2? Apakah ada sanggahan? Jika tidak ada respon, akan kami lanjut untuk menjawab pertanyaan dari kelompok selanjutnya. Silakan ya teman-teman, karena Zoom-nya mau habis dalam waktu beberapa menit lagi. Kalau tidak ada sanggahan, mungkin bisa saya lanjut ya ke pertanyaan kelompok 10 kalau nggak salah dari Piska. Tadi itu pertanyaan yang pertama itu, bagaimana peran keamanan nasional untuk mendukung geostrategi Indonesia dalam menghadapi perubahan politik yang ada kolom di di politik dunia. Baik, terima kasih juga kelompok 4 ya. Mungkin peran keamanan nasional itu didukung oleh geostrategi Indonesia. Tadi sudah dipaparkan bahwa geografi politik sendiri itu penting gitu ya untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negara tersebut. Nah, geostrategi Indonesia itu dikembangkan berdasarkan potensi eh, keamanan dan ketahanan nasional melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Nah, ge- dengan geostrategia juga memerlukan geopolitik yang kukuh gitu ya. Peran dan keamanan nasional geostrategi sendiri itu yang pertama itu mengembangkan potensi ketahanan nasional melalui peraturan dan penyelenggaraan kesejahteraan. Yang kedua itu membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mumpuni, dan yang ketiga memanfaatkan kondisi lingkungan termasuk geografi. Yang keempat itu memperhatikan gitu ya kondisi sosial, budaya, penduduk, bahkan sumber daya alam dan lingkungan gitu. Yang strategis tadi sudah dipaparkan sama juga ya sama kayak lima tadi hampir mirip pertanyaannya. Dan yang terakhir itu memperhatikan kesejahteraan dan keamanan. Mungkin untuk menghadapi perubahan politik dunia sendiri, peranan keamanan nasional dalam geografi strategi Indonesia itu bisa menjamin gitu kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negaranya sendiri. Serta itu bisa mengelola untuk sumber daya yang juga dimiliki dalam suatu rancangan atau tindakan yang menjangkau. Nah, di negara Indonesia itu siapa kementerian yang menganut maaf kementerian yang mengatur strategi agar geopolitik Indonesia dapat bertahan. Teman-teman sudah dijelaskan ya tadi bahwa adanya pertahanan terutamanya itu yaitu ada Menteri Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga Kementerian Investasi. Dengan kementerian-kementerian tersebut, geografi strategi Indonesia itu dapat diteruskan dan diterapkan efektif. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu ada di era borderless di mana nyaris tidak ada batas-batas negara. Bagaimana geostrategi memandangnya? Apa hambatan dan tantangan bagi keamanan nasional Indonesia? Jadi geostrategi itu memandang borders itu tanpa batas negara dengan pandangan yang mengacu pada ketahanan nasional Indonesia. Nah, mungkin untuk hambatannya sendiri itu ada pertimbangan geografi politiknya sendiri, tantangannya itu kayak Indonesia itu dianggap sebagai regional power yang memiliki ekonomi yang mungkin bisa dibilang belum kuat dan mengalami konflik teritorial gitu. Perlindungan zona ZEE dan juga didominasi oleh jalur pelayaran. Nah, untuk tantangan internasionalnya sendiri, Indonesia itu dihadapi oleh perubahan politik dunia, perkembangan teknologi, dan peningkatan kemampuan eh, eh, militer yang lainnya. Untuk tantangan ekonomi, Indonesia itu di ini kan dengan kurangnya sumber daya lahan gitu ya, lahan apa namanya, sumber daya lapangan baru gitu, lahan untuk bekerja dan juga itu produktivitasnya itu kurang. Nah, tantangan sosialnya sendiri itu masyarakatnya itu eh, masih membutuhkan peningkatan kesejahteraan lingkungan dan untuk kemahiran itu bisa dihadapi oleh Indonesia kayak kemahiran bahasa Indonesia itu kayak sosial dan lain sebagainya. Mungkin dicukupkan untuk kelompok 10. Bagaimana, ada sanggahan? Kelompok 10 tadi yang ditanyakan oleh
Oke, terima kasih. Mungkin cukupin atas jawabannya. Oh iya, baik. Silakan, masih ada waktu 3 menit lagi. Anissa, boleh menjawab pertanyaan kelompok 6? Boleh. Hmm, Terus untuk pertanyaan kelompok 6 sendiri ini ada sebentar. Apa dampak penerapan geostrategi Indonesia dalam kebijakan pertahanan dan keamanan negara, serta bagaimana geostrategi Indonesia berperan dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara, terutama pada pulau-pulau terluar? Nah, untuk jawabannya sendiri itu, penerapan geostrategi dalam kebijakan pertahanan dan keamanan itu eh, tertuju gitu, tujuannya itu ada tertuju apa namanya, dapat berdasarkan gitu ya, mohon maaf, berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang tadi sudah dijelaskan ya. Namun di sini juga ada terdapat beberapa tiga aspek gitu. Ada tiga aspek, mohon maaf. Yang pertama itu eh, pengembangan wilayah terluar. Nah, ini itu melakukan pembangunan di wilayah terluar seperti pelabuhan dan infrastruktur militer untuk menjaga kedaulatan negara. Lalu yang kedua itu ada prioritas eh, alu apa ya namanya, alut alutsista, mohon maaf ya. Eh, nah, ini itu menentukan alat utama sistem pertahanan di darat, laut, dan udara gitu untuk menjaga ketahanan nasional dari ancaman luar. Nah, lalu yang ketiganya itu interaksi dengan lingkungan strategis luar negeri gitu. Nah, dengan mengantisipasi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri gitu eh, dengan mengembangkan wawasan dan ketahanan nasional gitu teman-teman. Nah, mungkin itu ya jawaban dari saya. Nah, dari kelompok 6 sendiri ada sanggahan kah? Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin dari kelompok 6 ada sanggahan. Sisanya cukup 1 menit lagi. Jika tidak ada sanggahan, mungkin saya langsung memberikan kesimpulan bahwa geostrategi itu sebagai strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis, politik, ekonomi, dan sosial budaya negara, dan juga pertahanan keamanan untuk mempertahankan